DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Sahabat Kompas TV, gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang menyerukan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, seperti tunjangan fantastis dari anggota DPR, terus diselenggarakan dan digaungkan di sejumlah daerah. Tak sedikit juga anak-anak bangsa yang lantang menyuarakan tuntutan di media sosial. Salah satunya adalah Salsa Erwina yang dikenal dengan keberaniannya untuk menantang anggota DPR yang dinilai menghina rakyat. Halo Kak Salsa, kabar baik di Denmark? Halo, Kak Tesalonika, kabar baik, tidur nyenyak sekali Tidur semalam. nyenyak Terima kasih. sekali. Kakak gimana? Luar Sebagai biasa. wartawan dan jurnalis nih? Tidur nyenyak, nyenyak dan nggak nyenyak ya Kak Salsa sebenarnya ya. Karena sekarang ini dinamika kan lagi luar biasa. Pagi hari ada apa, malamnya bisa ada apa lagi gitu. Iya. Nah, Kak Salsa, apakah tidur nyenyak malam tadi itu juga salah satunya em, diberikan gitu karena sudah adanya pidato dari Presiden Prabowo terkait dengan kondisi dan maraknya unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia ini? Ya, menurutku mungkin itu juga ada hubungannya ya Kak. Karena selama ini kan kita menantikan, gitu. Kita menantikan kata-kata, kita menantikan komitmen gitu dari pimpinan-pimpinan negara ini. Dan itu lama sekali sampai bisa akhirnya terjadi pidato presiden gitu. Dan dibandingkan dengan pidato-pidato sebelumnya yang pernah diberikan oleh Ketua DPR RI dan sekarang juga oleh Presiden, yang ini menurutku lebih ada aksi-aksi nyata gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu menurutku sangat normatif, Kak. Kami mendengar aspirasi rakyat, kami akan melakukan yang terbaik, kami mohon maaf gitu kan. Tapi nggak jelas aksinya apa, aspirasinya apa yang didengarkan, apa langkah-langkah nyata yang akan dilakukan gitu kan. Tapi ini kemarin eh, Pak Presiden Prabowo memang sudah menyebutkan beberapa ya, kayak misalkan sudah memerintahkan partai politik untuk benar-benar memecat anggota-anggota parlemen yang menghina rakyat. Terus dia juga berkata usut tuntas dan lain sebagainya. Dia juga berkata bahwa tunjangan-tunjangan itu akan dievaluasi gitu dan akan dihapuskan. Jadi menurutku mulai nih keluar ada kata-kata yang berisi komitmen, bukan hanya normatif gitu. Ya, nah dari situ aku mulai ada kelegaan dan yang kedua juga kita juga semakin bersatu gitu ya Kak dari pemuda-pemuda dari banyaklah masyarakat-masyarakat di Indonesia gitu yang tadinya aku ngebuat tuntutan 12 tuntutan itu secara spontan Kak karena aku panik melihat ya ampun ini udah mulai ada yang korban gitu kan aku panik dan aku mulai oke kalau gitu kita harus buat tuntutan yang jelas jangan sampai ini sia-sia gitu kan dan aku cuma diskusi di kolom komentar Kak bayangin sama teman-teman di Indonesia gitu dan dari feedback itu aku finalisasi lagi jadi 12 tuntutan. Nah, juga akhirnya kita udah koordinasi nih Kak. Jadi nggak cuma dari beberapa pemuda-pemuda di Indonesia, tapi dari 211 organisasi masyarakat, dari YLBHI gitu kan, terus dari PSHKI, dari macam-macam banget Kak gitu, yang udah kita libatkan untuk bisa konsolidasi dan menyampaikan tuntutan yang kira-kira bersama gitu Kak. Dan ini pun mungkin menurutku masih mungkin belum mewakili ya, tapi memang di saat yang genting ini susah juga Kak untuk kita bisa mengkoordinasi semua di Indonesia gitu kan untuk menciptakan tuntutan-tuntutan ini. Tapi so far responnya oke. Nah, menurutku dari karena ketiga hal tersebut, aku ngerasa lebih lega gitu. Ya, Oke. Berarti kan tadi awalnya yang dari cuma 12 tuntutan yang difinalisasi sendiri mm, hanya lewat kolom komen ya, Kak Salsa. ya, Tapi kemudian nampaknya juga banyak diskusi dan konsolidasi tadi yang udah ya, dilakukan juga sampai terakhir infonya adalah ada 17 plus 8 tuntutan rakyat. betul, Ya. betul. Nah, kalau kita melihat dari pidato dari Presiden Prabowo yang sudah disampaikan kemarin, Kak Hmm. Salsa, apa saja poin-poin yang sekiranya sudah bisa di checklist nih dari 17 plus Nah, 8 tuntutan rakyat itu?
Ya, sebenarnya menurutku belum ada ya, Kak. Karena juga waktunya kan memang sangat mepet. Aku juga juga sadar dan realistis ya. Maksudnya dengan waktu yang sangat mepet itu. Ya, tapi sudah ada terlihat progres. Contoh, anggota-anggota parlemen yang pernah menghina rakyat, akhirnya kan sudah diberhentikan dari partai-partai politik. Walaupun kata-katanya masih ambigu ya, Kak, dinonaktifkan. Nah, tapi bukan dipecat atau diberhentikan, tapi itu mungkin nanti lah gitu kita bisa diskusikan nanti gitu ya. Nah, tapi udah ada Kak progres-progres itu dan menurutku yang harus kita rayakan sebagai masyarakat Indonesia adalah progres dan itikat baik dari pemerintah. Dan tapi kan bukan berarti adanya progres terus kita semua tidur nyenyak terus kita tidak ini ya tidak mengawal kan, tapi kan kita kawal terus dan kita kasih tekanan terus sampai itu bisa terjadi. Tapi progres aja menurutku harus dirayakan Kak, karena selama ini didengar aja enggak gitu. Ya, berarti memang udah terlihat sedikit secerca harapan untuk progresnya itu sudah ada ya kalau salah saya. Iya, iya. Lalu kan Presiden Prabowo itu sudah menyinggung terkait dengan akan memotong tunjangan DPR yang juga Ya, disuarakan oleh rakyat selama ini. ya, Itu ada deadline-nya nggak sih, Kak? ada. Kita kasih deadline, jadi kita ada dua, Kak. Jadi tadi dipecah. Tadinya kan aku bikin 12 yang bisa dilaksanakan dalam 1 minggu. Tapi setelah kita diskusi, akhirnya kita bikin dua deadline, Kak. Ada jangka pendek yang harus dicapai pada tanggal 5 September, tengah malam. Dan jangka panjang yang harus dicapai pada 31 Agustus tahun depan. Gitu. Nah, tunjangan-tunjangan ini juga kita masukkan di yang jangka pendek. Bentar, Kak, aku cek lagi ya. Ya, dia yang ya itu kita tuntut di jangka pendek gitu kan. Dan tapi gini ya Kak, yang perlu kita masyarakat ketahui, anggaran-anggaran yang tidak efisien dan efektif itu terjadi di seluruh pemerintah dan perangkat pemerintah. Jadi tidak cuma di DPR sebenarnya kan, tapi kita mulai dari DPR dulu. Dan ini nanti harus disahkan Kak secara undang-undang karena memang yang terjadi di Indonesia saat ini undang-undangnya ada Kak untuk mengatur ini dan sah kalau secara undang-undang. Tapi ingat seperti yang Immanuel Kant pernah katakan kan, hukum itu harus berdasarkan keadilan. Yang kita pertanyakan ini berdasarkan keadilan nggak tunjangan-tunjangan ini semua? Kalau kita rasa sih tidak ya, karena tidak merepresentasikan kondisi masyarakat saat ini. Gitu. Dan aku sempat berdiskusi Kak, jadi banyak sekali Kak tunjangan-tunjangan yang masyarakat itu nggak tahu. Contoh, dulu tapi ini udah digagalkan ya. Dulu pernah ada Kak tunjangan bahwa DPR itu mereka boleh dapat asuransi kesehatan ke luar negeri. Berobatnya boleh ke luar negeri. Jadi bisa ke Singapura kemana-mana dan itu bisa perawatan, bisa macam-macam. Maksudku ini untungnya udah berhasil digagalkan ya. Aku juga dapat setelah berbincang gitu dengan salah satu anggota parlemen. Jadi banyak sekali Kak itu Kak tunjangan-tunjangan yang kita nggak tahu sebenarnya gitu. Rapat, konsumsi, seremoni. Kalau kita lihat itu kan kadang-kadang rapat ada tarian daerah, ada ini. Pokoknya seremoni gitu kan. Terus konsumsi, makan, snack dan nah perjalanan ke luar negeri pun misalkan ya Kak, itu kan sudah muncul bukti-buktinya di sosial media bagaimana mereka melakukan perjalanan ke luar negeri untuk program-program yang nggak jelas apa impactnya gitu dan apalagi ditambah dengan sekarang kita aja bisa Zoom nih masa iya butuh sebenarnya gitu dengan informasi yang seperti ini jadi bukan cuma jadi jangan sampai fokus kita itu dihabiskan kepada tunjangan-tunjangan yang kecil-kecil hanya berapa juta, berapa juta, berapa juta kan. Tapi kita mau lihat keseluruhan dan transparansi dari semua anggaran ini sebenarnya untuk apa. Gitu kan itu kan ada Kak anggaran-anggaran untuk mengeluarkan undang-undang kan untuk mereka bekerja, mengeluarkan undang-undang dan lain sebagainya. Lah RUU perampasan aset sampai sekarang udah bertahun-tahun nggak dilegalisasi kok. Jadi itu anggarannya buat apa gitu. Jadi itu Kak yang kita mau tuh transparansi besar-besaran ya. Jadi bukan cuma menghapus satu dua itu nggak menyentuh akar dari permasalahan. Oke, tapi kalau misalnya bentuk transparansi yang sekiranya udah ada di bayangan teman-teman ini, apa sekiranya bentuk transparansi yang bisa dilakukan oleh DPR dalam rangka Ya, untuk memperlihatkan benar-benar gitu ya, ya. uang kita, uang yang dibayar oleh rakyat itu digunakan untuk apa saja? Kira-kira cara atau prosesnya seperti apa dari Ya, teman? kalau seperti di negara-negara lain, Kak, anggaran pemerintah itu bisa diakses secara live. Dan kita juga punya, Kak, undang-undang di Indonesia. Kalau kita mau minta untuk data, untuk lihat anggaran, harusnya bisa dalam 10 hari
kerja gitu kan. Tapi kan itu kan sesuatu yang harus masyarakat yang minta. Nah, kalau di luar negeri itu Kak, semua kan ditampangkan secara live, bisa di-download, bisa dilihat anggarannya untuk apa aja. Dan anggaran itu bukan cuma sekedar Excel spreadsheet ya, yang oh ini adalah segini, tapi ada penjelasannya Kak. Setiap detil bagiannya itu harus ada penjelasan. Dan di tengah kisruh yang seperti ini, harusnya mungkin dari Kementerian Keuangan atau dari DPR sendiri ya, mereka harus memberikan penjelasan, Kak. Ini kita berikan untuk ini dengan hitungan dan logika seperti ini. Karena kemarin aku juga lumayan menyayangkan ya, ada kata-kata dari parlemen Pasha Ungu waktu itu. Sorry, Sigit siapa gitu kan, Pasha Ungu lah ya. Dia berkata bahwa iya itu semua kan ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungan siapa? Adil nggak hitung-hitungan tersebut gitu kan? Setuju nggak rakyat dengan hitung-hitungan tersebut gitu? Jadi DPR dan pemerintah tidak bisa lagi bertingkah seperti kita ini adalah monarki gitu, di mana mereka bisa punya keputusan sendiri, mereka ngerasa di atas, mereka ngerasa apapun itu ya keputusan mereka karena mereka udah dipilih dan rakyat tidak berhak tahu gitu loh Kak. Ya, Oke, berarti memang tuntutan terkait dengan penghapusan tunjangan-tunjangan untuk anggota DPR yang dirasa tidak adil bagi rakyat itu ya, harus diputuskan dalam waktu dekat ya Kak, karena menjadi tuntutan yang dalam jangka pendek begitu ya. ya, Lalu betul. terkait dengan bersamaan dengan pidato Presiden kan kemudian sebelum dan setelahnya juga dari pihak Partai Nasdem dan juga Partai PAN ya Ya, sudah mengeluarkan statement kalau mereka menonaktifkan ya, kader-kadernya. Ini ada 4 kader kurang lebih, 2 dari Nasdem, 2 dari PAN yang problematik. Dirasa ya, oleh rakyat ini problematik dan dinilai menghina rakyat begitu. ya, Nah, apakah statement dari partai itu sudah cukup bagi teman-teman di pergerakan atau ya, butuh diperjelas lagi? betul. Di kondisi yang sangat genting seperti ini ya, segala komunikasi itu harusnya disampaikan dengan sangat jelas dan tidak menciptakan adanya diskusi-diskusi yang tidak perlu lagi di masyarakat. Karena itu bahaya kalau ada diskusi-diskusi yang tidak perlu lagi, kesimpang siuran, menyebabkan masyarakat makin marah, makin kesal, makin murka, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa memahami Kak, kondisi psikologis masyarakat sekarang itu kita udah stres berat, tertekan dengan semua ini, jadi kita perlu ditenangkan dengan sesuatu yang jelas gitu. Nah, yang aku hargain lagi ya Kak, setiap ada progres kita harus menghargai itikat progres itu, itikat baik itu. Aku menghargai sekali mereka sudah akhirnya mau gitu kan mengambil aksi dalam mencopot gitu. Walaupun banyak juga kritik aku terhadap ini gitu ya. Misalnya yang pertama, kenapa lama banget? Kenapa harus nunggu sampai udah masyarakat udah terblow up dan mereka-mereka ini sempat bikin klarifikasi juga Kak dan klarifikasinya blunder lagi gitu kan. Terus terus gitu kan. Terus masyarakat digoreng terus dengan informasi-informasi yang nggak bener ini gitu. Akhirnya bahkan sampai terjadi penjarahan itu kan sangat disayangkan Kak karena mereka gagal mengambil langkah tegas dan cepat gitu untuk melindungi mantan-mantan karyawan mereka sendiri sebenarnya Oke, menurutku. berarti dari Kak Salsa bisa melihat kalau penjarahan yang kita lihat terjadi di beberapa rumah anggota DPR ini juga karena respons dari masyarakat atas mereka-mereka ini yang tidak merespons dengan benar, begitu. Iya, iya Kak, sangat. Maksudnya gini ya, kita tidak membenarkan Kak, Ya, namanya penjarahan karena secara keadilan kita nggak tahu Kak, harta mana yang telah didapatkan secara legal, secara baik-baik, secara halal, harta mana yang didapatkan oleh tidak secara legal, ya kan? Masyarakat kan nggak tahu Kak. Jadi kita nggak bisa membenarkan aksi seperti ini gitu. Tapi aku memahami, sangat memahami kenapa masyarakat sampai melakukan hal itu. Sekarang saat udah adanya Kak, kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara orang-orang elit di Indonesia, baik mereka duduk di parlemen ataupun enggak, dengan masyarakat, itu kan menciptakan amarah, Kak. Makanya kesenjangan sosial itu tidak boleh. Kalau kita belajar dari sejarah-sejarah yang lalu, selalu menyebabkan akhirnya chaos, Kak. Kalau kesenjangan sosial itu terlalu tinggi gitu. Karena ada kecemburuan, kemarahan,
amarah gitu kan, kekecewaan terhadap situasi hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara si elit-elit ini mereka duduk di sana dengan petantang petenteng, dengan memamerkan, wah lihat nih motorku warna-warni, lihat nih mobil sportsku, lihat nih segala ini. Nah, orang melihat itu kan bukannya seneng ya Kak, tapi maksudnya malah jadi kok bisa dia sekaya itu dan dia punya power sebesar itu, tapi kita miskin terus. Nah, itu kan udah tertanam lama Kak, kemarahan-kemarahan itu ditambah lagi dengan perilaku-perilaku yang menghina terhadap masyarakat kan. Semakin lagi mereka marah gitu kan. Nah, di saat masyarakat berusaha mengeluarkan aspirasinya secara profesional, secara baik gitu ya, secara legal gitu ya, tidak didengar lagi gitu. Nah, terus saat masyarakat menuntut kita mau ada RUU perampasan aset, itu kan adil Kak. Kalau RUU perampasan aset mereka akan melihat kan mana yang memang hartanya tidak dapat secara legal dan mana yang memang sebelumnya dari sebelum-sebelumnya mereka memang sudah punya mungkin sebagai pengusaha, sebagai artis dan lain sebagainya kan. Jadi itu juga dibiarkan gitu. Nah, jadi saat negara sudah gagal memberikan keadilan, kepastian hukum, akhirnya dengan kemarahan tadi gitu kan, akhirnya masyarakat ngambil main hukum sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya dari kemarin itu aku mencoba mengedukasi atau mencoba menyampaikan pendapat bahwa kesenjangan sosial itu bahaya dan kelambatan kalian ini marah, orang udah marah, cepetan gitu. Makanya segera sahkan RUU perampasan aset karena itu akan bisa membuat meredakan gitu loh, Kak, amarah-amarah dari masyarakat gitu. Karena sebenarnya walaupun gimana ya Kak, aku kan tidak menyetujui apa yang mereka katakan. Tapi kan mereka juga manusia Kak, dan aku punya empati juga gitu. Aku juga tahu mungkin ada harta-harta yang mereka dapat dari jauh dari sebelum mereka menjadi anggota DPR seperti artis-artis gitu kan. Mungkin ada beberapa Kak yang mereka dapat sebelum gitu kan. Tapi kan akhirnya semuanya jadi terjadi seperti ini gitu loh. Nah, itu jangan disalahkan lagi ke semua salah masyarakat lagi. Selalu masyarakat yang disalahkan tanpa ada refleksi gitu ya, Kak. Kenapa? Apa akar masalah semua ini terjadi? Iya, tapi apakah itu juga berlaku soal adanya kan kita lihat juga kemarin di beberapa unjuk rasa ada aksi yang jadinya menjadi rusuh, menjadi Hmm. ricu dan juga adanya pembakaran-pembakaran fasilitas umum yang kemudian itu Hmm. di-mention kembali untuk Ya, mengambil tindakan tegas dari aparat untuk ya, mengambil tindakan tegas terhadap berbagai perilaku anarkis itu. Nah, kalau ya. dari Kak Salsa dan teman-teman ya yang terus menyuarakan soal tuntutan ini, apakah ini memang pure kemarahan warga, kemarahan rakyat, Hmm. atau juga ada bercampur dengan agenda-agenda tertentu untuk Ya. melegitimasi em, aparat ini bisa memberikan represi yang lebih terhadap masa aksi? Nah, ya. Aku mau menjawab ini mungkin gini Kak, kita harus tahu sejarah Kak. Karena saat kita tahu sejarah ya, kita bisa melihat pola pengulangan gitu kan. Dan aku lumayan suka nonton dokumenter, baca-baca buku, dan nggak cuma buku Indonesia, tapi juga karena kan dulu sempat disensor kan, baca-baca juga buku dari luar-luar gitu. Dan itu banyak Kak bukti penjara yang menunjukkan di video-video bahwa penjarahan dulu yang terjadi di tahun 98 itu ada provokatornya. Jadi secara terstruktur ada orang yang berpenampilan mirip-mirip gitu ya, datang ke dalam mall, mereka menjarah, terus abis dijarah ditaruh barangnya di luar. Tapi mereka sambil bilang ke masa, ayo jarah, jarah. Nah, karena masyarakatnya pada kesulitan dan kemarahan tadi itu kan, mereka masuk ke dalam, Kak. Begitu masuk ke dalam, dikunci itu mallnya. Maksudnya kan berarti memang em, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan ini pasti pemerintah atau ini pasti masyarakat gitu. Karena kalau menurutku ya, Kak, secara logika gini, masyarakat kita susah ya Kak. Dan aku masih berkata begini tuh karena itu sudah ada statistiknya dari World Bank kan. 68% masyarakat Indonesia masih hidup di bawah 8 US dollar per hari. Dan itu dikatakan kalau standar dunia adalah miskin. Berarti mayoritas kita tuh masih susah gitu Kak secara ekonomi gitu. Dan saat masyarakat susah Kak, siapa sih yang mau beli bensin? Duit dari mana untuk beli bensin? Apa nggak lebih baik untuk beli beras? Nggak lebih baik buat beli yang lain gitu kan? Secara survival aja itu udah nggak masuk akal, Kak. Kedua, kalau mereka ngebakar fasilitas, kayak ngebakar halte, ngebakar kayak gitu-gitu kan, yang naik fasilitasnya siapa? Mereka lagi. Masa mereka mau menyulitkan diri sendiri yang sudah sulit, sulit gitu? Secara logika itu nggak masuk akal, Kak, di kepalaku gitu ya. Untuk masyarakat mau menghancurkan fasilitas. Ketiga, yang kita perangkan adalah korupsi. Dengan rusaknya fasilitasi-fasilitasi, kalau budaya budaya pemerintahan masih korup ya Kak,
Berarti kan akan ini jadi bahan lagi kan untuk bisa jadi korupsi gitu. Nanti memperbaikinya apa dan nggak mungkin Kak dari ketiga alasan ini menurutku udah nggak masuk akal gitu untuk masyarakat mau bertindak anarkis. Tapi aku paham ada amarah yang sangat besar gitu. Nah, tapi aku juga nggak bisa bilang ini pasti pemerintah gitu loh Kak. Nah kita nggak, nah itu yang bahaya di situ Kak, karena kita nggak tahu ini kepentingan siapa. Mereka yang anarkis ini sedang mewakili kepentingan siapa. Itu yang kita nggak pernah tahu. Makanya untuk meminimalisir adanya adu domba, meminimalisir adanya amarah, pemerintah harus tegas segera menjalankan aspirasi-aspirasi. Jadi masyarakat semakin tenang dan kalau ada provokator-provokator di luar, kita tahu itu bukan kita. Karena kita sudah sejalan dengan pemerintah gitu kan, karena mereka sudah mau mewujudkan lah itu loh Kak. Persatuan itu lagi yang harus sebenarnya kita gandeng dan itu cuma bisa terjadi apabila pemerintah mengambil aksi tegas dan menjalankan aspirasi-aspirasi yang kita tuntut. Oke, ya berarti memang benar kalau misalnya kemarahan masyarakat saat ini, yang kita juga nggak Hmm, bisa tuding ini atas kepentingan apa dan dari siapa saja, tapi memang kemarahan masyarakat itu valid gitu ya, Kak Salsa sekarang ya. Jadi memang dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah jelas untuk menjawab tuntutan-tuntutan itu, apalagi sekarang udah dibikin sangat mudah ya Kak untuk mereka bisa mengakses langsung juga tuntutan rakyat, sebenarnya apa yang dimau sama rakyat, apa yang menjadi betul. kepentingan utama dari rakyat dalam jangka pendek maupun jangka panjang ini. Nah, itu dari sisi pemerintah. Tapi kalau misalnya Kak Salsa bisa berikan pesan begitu ya untuk teman-teman nih yang ada pergerakan di Indonesia, teman-teman yang masih turun ke jalan hari ini juga di beberapa daerah Ya, masih ada teman-teman yang turun ke jalan. Apa kira-kira catatan bagi kita supaya bukan untuk menutup suara kita atau untuk mengecilkan suara kita, tapi justru untuk bisa suara kita ini terdengarnya lebih jelas dan lebih lantang lagi dengan cara yang bisa masuk ke em, Bapak Ibu di pemerintahan ini. ya. Sebenarnya di sini aku nggak punya kapasitas untuk menasehati orang yang aksinya pun tidak aku lakukan, Kak. Mungkin aku baru bisa ngomong kalau aku memang ada di jalan dengan mereka gitu ya. Tapi dengan penuh kasih sayang, empati dan rasa cinta dan rasa bangga dan rasa salut terhadap pemuda-pemuda dan semua lapisan masyarakat yang mau pergi ke sana, aku hanya ingin mereka menjaga aja Kak dirinya. Jangan sampai membahayakan diri sendiri, jangan sampai karena negara ini butuh mereka yang lantang-lantang seperti itu, yang peduli dengan masyarakatnya gitu kan, dan mereka pun masih dibutuhkan keluarganya, kita butuh mereka gitu. Jadi aku cuma dengan kasih sayang, aku cuma please jaga diri aja gitu dan em, jangan sampai terprovokasi aja sih Kak. Karena yang aku takutkan itu kejadian 98 bisa berulang ya. Maksudnya ada penyerangan terhadap minoritas dan lain sebagainya. Tapi aku rasa generasi kita ini berbeda Kak. Generasi kita ini kita lebih sensitif terhadap keadilan. Kita lebih sensitif terhadap kemanusiaan. Kita lebih tidak mudah dibodoh-bodohi. Gitu. Jadi menurutku yang penting take care aja, take care dirinya aja gitu. Dan apapun yang kira-kira bisa membahayakan diri jangan lakukan. Gitu. Misalkan kayak tadi ini Kak mau menjarah gitu kan. Siapa tahu itu bisa membahayakan diri karena nanti mungkin akan dikejar lagi gitu. Mereka lagi yang akan masuk penjara yang akan sulit lagi. Jadi take care aja cuma itu Kak. Karena aku tidak berhak dan aku tidak menjalankan sebagai contoh ya, karena aku tidak di jalan gitu. Aku berbicara kan gampang gitu, maksudnya di sosial media dan lain sebagainya gitu. Mereka jauh lebih berani dibandingkan aku. Oke, berarti memang semua punya perannya masing-masing ya, Ya, Kak Salsa. ya, Teman-teman yang sampai dengan saat ini masih turun ke jalan, masih menyuarakan, pun juga ada teman-teman seperti Kak Salsa dan teman-teman lainnya dengan mungkin privilege dengan followers yang banyak, dengan teman-teman yang banyak bisa melihat postingannya begitu ya. Ada betul. pesan nggak untuk teman-teman, mungkin sesama content creator atau sesama orang-orang pegiat sosial media? Kak Salsa. Ya, aku sebenarnya cukup terharu ya Kak, karena kemarin itu waktu kita mau membentuk yang 17+8 tuntutan itu, tiba-tiba aku dihubungin sama Jerome Pauline dan sama banyak lagi sama teman-teman pemuda-pemuda di Indonesia, content creator yang lainnya gitu ya. Dan Kak, aku ini tidak lahir dari seseorang yang tadinya influencer lifestyle atau influencer. Aku bukan dari background itu gitu loh. Jadi aku tidak ada koneksi sama sekali dengan teman-teman ini gitu. Nggak kenal sama sekali gitu dengan teman-teman ini gitu ya. Tapi ternyata
mereka langsung merangkul gitu, ayo kita sama-sama, dan itu eh, mereka udah teleponan selama 3 jam Kak. Jadi aku join itu dan mereka udah masukkan ternyata tuntutan aku di dalamnya, dan mereka udah melaksanakan diskusi dan rapat dengan em, badan-badan dari bagian-bagian dari masyarakat yang lain gitu. Jadi aku datang itu sudah ada draft Kak gitu. Jadi aku cuma, wah gitu ya ternyata udah jadi, cuma kita saling diskusi untuk gimana ngefinalisasinya. Mungkin kita juga berdebat tuh nggak harus berantem ya. Berdebat itu kan ada dua opini yang berbeda dan kita diskusikan gitu. Kita berdebat tentang RUU perampasan aset itu harusnya jangka pendek atau jangka panjang gitu. Nah itu kalau di aku pengennya jangka pendek, tapi ada yang bilang dan lebih berpengalaman dari aku bilang kalau tapi ini kayaknya susah kalau jangka pendek karena harus ada apa-apa gitu kan. Nah itu aku kayak oke oke lebih tahu karena lebih orang lapangan gitu. Nah menurutku em, animo yang seperti ini luar biasa ya Kak. Jadi ini juga jadi aku harap perubahan di Indonesia. Jadi untuk anak-anak muda generasi ke depan, kita itu tidak disibukkan untuk ngomong-ngomong gosip artis, ngomong-ngomong kehidupan-kehidupan pribadi dan personal seseorang gitu ya. Tapi kita lebih, coba deh, kita lebih fokus kepada hal-hal yang bisa membangun hidup kita dan membangun bangsa kita. Hidup kita dulu ya Kak, paling utama gitu. Gimana kita selamat, kita makmur, kita sejahtera dengan cara yang baik. Dan nanti kalau udah makmur, bantu juga bangsa kita gitu. Nah menurutku ini adalah gerakan yang bagus sih Kak. Karena pengamatan aku sebelum-sebelumnya yang ngelihat beberapa konten di Indonesia gitu banyak sekali yang memamerkan kehidupan kelas atas gitu kayak wah gitu kan yang mewah yang serba wah yang serba, dan menurutku itu nggak realistis Kak karena masyarakat kita tidak hidup dengan cara yang seperti itu gitu loh, dan budaya yang terus mempertontonkan seperti itu budaya yang membibitkan akhirnya korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena orang semua pengen kaya dan pengen kayanya yang secara membabi buta dan nggak peduli gimana caranya pengen kaya. Yang penting keren itu adalah dengan kaya, dengan bergaya, dengan hidup yang kayak gitu loh. Jadi kita udah itu mengikis Kak, namanya nilai-nilai moral-moral yang sebenarnya kalau hidup kita mau damai itu ya moralnya baik. Karena yang begitu-begitu kan kita bisa lihat sendiri Kak bagaimana turbulensi hidup mereka karena moral itu tuh itu guide rail yang bisa kita jalankan untuk menjalankan hidup yang tenang, yang baik, yang penuh cinta, yang damai. Nah, aku harap ke depannya budaya ini juga perlahan berubah Kak. Gitu. Jadi itu mungkin apresiasi terhadap konten-konten creator, bagian-bagian dari masyarakat juga sedikit kritik Kak tentang apa yang selama ini sudah jadi budaya konten creator di Hmm. Indonesia gitu. Karena Ya. itu kan udah terbentuk ya Kak, sepertinya konstruksi di sosialnya itu sudah terbentuk bagi masyarakat kok ternyata lebih asik memperlihatkan em, hal-hal yang kita nggak bisa gapai gitu di mata Nah, masyarakat itu. Nah, dan memang kita kita sendiri sekarang udah mulai melihat ya Kak, bagaimana content creator saat akhirnya meng-call out ada mm-mm. individu ataupun institusi itu cenderung lebih gampang didengar oleh pihak terkait begitu ya. Ya, Terakhir aku lihat di postingan Kak Salsa terakhir meng-call out PDIP. ya, Apa yang mau ditegaskan Kak Salsa? karena mereka ini paling lambat ya. Maksudnya partai-partai yang lain kan sudah menonaktifkan. Pagi ini juga tadi aku bangun tidur baca berita Golkar pun sudah tuh Kak menonaktifkan. eh, aku lupa namanya nanti mungkin bisa dipotong ya. Tapi Golkar sudah menonaktifkan. Dan PDIP ini udah beberapa hari paling lambat mereka dalam dalam bertindak tegas gitu ya terhadap anggota-anggota parlemen. Dan aku harap gini loh, nggak perlu kan anggota parlemennya itu harus kita naikkan lagi satu persatu. Karena aku juga punya kekhawatiran Kak. Aku takut kalau aku menaikkan nama tertentu, padahal ada kemarin tuh yang udah dikritiki dan nantang tuh ada. Tapi aku nggak naikin karena aku takut keselamatannya dia gitu loh. Aku takut melindungi keselamatannya dia, takutnya nanti masyarakat marah dan lain sebagainya, dia dapat impact yang nggak baik. Nah, tapi akunya sudah menahan berdasarkan moralku, kok ini yang harusnya punya kekuasaan dan harusnya merasa paling malu, malah paling lambat gitu. Dan menurutku ini juga untuk yang partai-partai lain ya, kalian juga harus ngelihat itu di sosial media siapa aja yang namanya disebut-sebut oleh masyarakat. Karena banyak misalkan dari PDIP tuh kalau nggak salah ada ibu kerudung merah gitu. Aku lupa namanya siapa gitu kan. Atau ada juga yang siapa tuh anggota DPR yang paling muda. Siapa namanya yang dia bilang, nggak usah ya demo-demo, yang penting kita berdiskusi aja. Sekarang dia mana? Ada diskusinya gitu kan. Nah,
Banyak tuh Kak yang itu, dan itu kan nggak perlu dong harus kita up satu-satu karena aku tidak mau membahayakan mereka gitu loh Kak. Tapi harusnya partai itu bertindak proaktif dan nggak harus diamuk dulu sama masyarakat baru mereka ngambil tindakan gitu. Tapi oke lah, mungkin PDIP punya pertimbangan sendiri Kak yang kita nggak tahu apa pertimbangan itu. Tapi aku akan kejar sampai orang-orang ini dipecat. Dan PDIP, kalian itu sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Semakin kalian nggak tegas, semakin lama kalian ngambil aksi, itu kepercayaan masyarakat akan semakin terus menurun. Apalagi sekarang ketua DPR itu kan dari PDIP kan. Dan pidato-pidato yang diberikan oleh ketua DPR itu sangat disayangkan, sangat normatif, sangat nggak jelas, sangat ngawang gitu kan. Iya, saya mendengar saya ini, tapi nggak ada konkret aksi nyata gitu. Dan ini masih terlihat juga nih di partainya, masih nggak ada konkret aksi nyata gitu. Jadi aku harap selesaikan, ambil langkah tegas. Dan menurutku PDIP masih punya kesempatan Kak. Maksudnya masih punya kesempatan yang kemarin-kemarin ini banyak yang blunder nih. Blunder dalam artian tidak jelas. Apa arti dinonaktifkan? Karena kan itu muncul banyak pertanyaan dari masyarakat kan. Apakah masih dapat gaji? Apakah masih ini? Apakah nggak aktif di DPR atau juga di partai politik? Nah, PDIP kita nggak harus jadi yang paling cepat ya. Karena kadang-kadang bagus untuk kita observasi dulu situasi terus kita ambil yang paling bagus gitu kan. Nah, mungkin aku harap kemunculan mereka ini yang paling bagus dengan cara mungkin memecat lebih banyak yang nggak kredibel, dengan cara mungkin lebih proaktif. Jadi bukan cuma nama-nama yang disebut rakyat, tapi mereka lihat sendiri evaluasinya gitu kan. Dan juga dengan cara komunikasi yang sangat jelas, transparan, yang tolong dipikirkan apakah ini akan ada pertanyaan dari masyarakat, kalau iya jawab gitu. Itu sih Kak menurutku karena ini banyak banget yang sangat apa ya, ngambang gitu pernyataan-pernyataannya. Oke, berarti seperti aku kutip dari yang dibilang sama Kak Salsa juga adalah save the best for the last. Jadi, kita berharapnya memang benar-benar yang terakhir nantinya bisa memberikan gebrakannya yang luar biasa, yang seperti apa yang diminta rakyat, begitu ya. Yang rakyat standing applause kan, wah gila nih. Maksudnya itu Iya. kan untuk kepentingan mereka sendiri gitu kan Kak. Iya. Oke, berarti kita cuma bisa menunggu nih ya, Kak Salsa, dalam beberapa hari ke depan, apakah nanti ada mungkin partai-partai politik lain juga yang ikut Ya, mengambil langkah untuk benar-benar tegas gitu terhadap kader-kadernya, ya, mungkin juga ya, dinilai udah nggak kompeten sama rakyat. Terakhir, Kak ya. Salsa, apakah sudah ada dari Kak Salsa dan teman-teman yang lain, apakah udah ada mendapat undangan untuk berdialog langsung, mungkin dengan Hmm. istana ataupun dari pihak DPR? Ya, kalau dari aku sendiri belum ya Kak, karena mungkin apa jarak jauh apa gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau aku sih nggak masalah ya Kak, aku nggak menuntut suaraku lah yang terbesar enggak. Maksudnya tuntutan kan sudah disampaikan. Siapapun yang mau berbicara tentang tuntutan itu sudah bisa merepresentasikan gitu loh Kak. Dan tadi pagi juga aku cek sama teman-teman yang lain yang kita bersama-sama buat tuntutan belum ada juga yang ternyata diundang gitu untuk berdialog. Jadi apakah mungkin sedang rencanakan pelaksanaannya atau gimana kita nggak tahu, tapi semoga secepat mungkin. Dan aku harap pemerintah akan bisa sangat selektif memilih orang-orang yang akan dimasukkan ke dialog itu. Maksudnya selektif tuh gini, orang-orang yang punya latar belakang yang tepat, yang punya kredibilitas yang tepat. Maksudnya mungkin udah ada profesional sebelumnya, mereka secara berpendidikan itu tahu isu yang sedang terjadi, punya kepedulian dan empati yang sama gitu. Jangan sampai yang diundang itu adalah orang-orang itu lagi gitu. Gitu. Jadi pemerintah nih harus bener-bener Kak saat ini mengubah mindset sih. Ya gimana? Ini Kak yang terjadi kalau sudah dikritik begitu lama tidak bisa berubah, sesuatu saat akan ditampar gitu kan. Memang hidup seperti itu. Kalau kita dikasih pelajaran kita nggak berubah, lama-lama dijatuhin sama kehidupan kan. Nah, mereka sudah ada di titik ini. Jadi mereka harus mengubah segala cara-cara pendekatan mereka dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, dengan cara coba deh didengar, dilihat di sosial media siapa-siapa orang-orang yang kira-kira memang mewakili masyarakat. Dilihat juga siapa selama ini aktivis-aktivis yang sangat kredibel, siapa yang berpendidikan yang bisa, siapa yang punya profesionalisme yang bisa diajak untuk berdialog itu sendiri gitu ya Kak. Dan em, semua mata bertuju sekarang kepada pemerintahan. Jadi langkah-langkah yang tidak sensitif, langkah-langkah yang tidak tepat sasaran, wah itu bisa menggoyahkan negara kita Kak setelah ini gitu. Ya. Ya,
Berarti memang selain tuntutan-tuntutan yang sudah diberikan sama rakyat, rakyat terus melihat setiap harinya langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah, sebagaimana sensitivitas mereka dan kepekaan mereka terhadap rakyat itu juga yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menanggapi segala isu yang sedang beredar saat ini. Kak Salsa. Ya, Kak Salsa, betul. ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih Kak, aku harap semoga Mm-mm. tuntutan sudah keluar. Mereka Mhm. punya deadline Ya. gitu kapan dan saat ini pemerintah kalian sudah tidak bisa lari lagi. Udah usaha mau kayak gimana, mungkin juga bukan dari kalian kita nggak tahu ya, tapi usaha untuk membungkam, menutup, buzzer berkeliaran gitu kan, untuk bilang kita semua harus berhenti berbicara dan lain sebagainya. Itu usaha yang sia-sia. Nggak usah menghabiskan energi di tempat-tempat yang tidak tepat gitu. Jadi habiskanlah energi sebisa mungkin dari gaji-gaji kalian yang selangit itu, dari fasilitas-fasilitas kalian yang luar biasa itu gitu kan. Buktikan bahwa kalian masih bisa bekerja, buktikan bahwa kalian masih bisa pantas dipercaya oleh rakyat karena rakyat sudah dikecewakan lama ya, Kak. Nah, ini udah dikasih deadline yang gitu kan, yang udah bersatu rakyatnya. Buktikan itu semua. Itu sih Kak saranku dan jangan lagi cari kambing hitam gitu. Maksudnya ini kan kayaknya oh Prof ini semua terjadi yang salah karena siapa? Yang salah karena ini, yang salah karena ini, yang salah karena itu gitu kan. Jangan lagi cari kambing hitam. Cari akar masalah. Dan kalau kalian tidak buruk muka cermin dibelah, akar masalah itu adalah semua dari kalian sendiri. Jadi lihat itu apa akar masalahnya, perbaiki gitu. Itu aja sih Kak. Ya, kita terus kawal bersama ya, Kak Salsa. Ya. Walaupun Kak Salsa jauh di sana, tapi sepertinya terus masih aktif begitu ya untuk mengikuti apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita sama-sama terus berharap akan ada benar-benar penyelesaian yang terbaik dari pemerintah kepada rakyat untuk terus menaikkan asas keadilan itu bagi Ya, masyarakat yang sekarang ini terus digaung-gaungkan oleh rakyat. Dan yang menjadi catatan juga tidak ada rakyat yang menginginkan kerusuhan, tidak ada rakyat yang tidak ada. menginginkan kesusahan di tengah kondisi kita saat ini. Jadi pastikan juga seperti yang sedang digaungkan di media sosial saat ini, warga jaga warga, sipil jaga sipil, semuanya kita mau sama-sama menjaga Indonesia ini supaya apa yang terbaik bagi Indonesia saat ini. Betul. Ya, terima Dan kasih. Ya, Kak, Elsa. Hmm? Tesalonika satu lagi aku mau sampaikan, aku terima kasih sekali sangat amat terhadap Kompas TV dan kakak dan teman-teman jurnalis lainnya yang sudah benar-benar independen, jujur, terpercaya ya di tengah situasi seperti ini, di tengah banyaknya media dibungkam, kalian masih tetap berpegang teguh terhadap prinsip jurnalisme dan itu aku ngomongnya merinding ya dan sangat kayak terharu dan salut banget sama Kompas TV. Lanjutkan Kak, good worknya. Yes, terima kasih banyak Kak Salsa untuk apresiasinya ya, juga apresiasi setinggi-tingginya juga untuk teman-teman, seluruh teman-teman wartawan yang ada di seluruh Indonesia yang masih terus ikut menyuarakan, meliput, bahkan sampai ikut ke jalan juga untuk terus memperlihatkan apa yang sebenarnya menjadi tuntutan dari masyarakat ini, termasuk juga teman-teman yang mungkin sekarang ada di luar negeri juga, seperti Kak Salsa yang lainnya, tapi terus ikut bersuara juga untuk menggaungkan apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Terima kasih sekali lagi Kak Salsa untuk waktunya Makasih bersama dengan Kak. Kompas TV. Kita terus kawal nantinya seperti apa tuntutan dari rakyat ini akan dipenuhi oleh pemerintah.